Logika ekivalensi atau secara ekivalensi logika, secara logika di ekivalen adalah dua formula yang akan dibandingkan gitu ya. Mereka ekivalen atau tidak secara logika. Jadi kalau kita punya himpunan atau pasangan A1 dan 2, ini adalah pasangan yang close ya, artinya di A1 dan A2 itu tidak ada free variabel. Maka A1 secara logika ekivalen dengan A2 jika interpretasi dari nilai kebenaran dari A1 itu sama dengan nilai kebenaran dari A2, atau secara notasi kita sebutkan seperti ini ya. Kemudian ada istilahnya konsekuensi secara logika ya, logical consequence, yaitu misalnya ada formula A ya, kemudian itu adalah close formula, kemudian ada sebuah himpunan formula U yang juga close ya, maka A itu dikatakan konsekuensi logika dari U jika untuk semua interpretasi dari U itu dan gabungan dengan interpretasi dari A, di mana truth table-nya berisi true ya, atau untuk semua formula I yang merupakan elemen dari close formula, himpunan close formula yang mengakibatkan semua truth value-nya itu dari A itu bernilai true, atau disimbolkan seperti ini ya. Jadi A ini adalah secara logika konsekuensi dari U ya. Dari hal ini kita bisa dibuat sebuah teorema ya. Dari hal ini dibuat sebuah teorema jika A dan B itu adalah close formula dan U itu adalah himpunan close formula, maka A dan B itu ekivalen jika A biimplikasi B itu valid ya, kalau dia valid. Kemudian A itu adalah konsekuensi logika dari U jika semua himpunan A1 dan A2 sampai AN itu maka A itu juga valid. Jadi ada dua hal ini. Baik, ada di first order logic ada beberapa ekivalensi yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan sama dengan proporsional juga ada beberapa ekivalensi yang bisa digunakan untuk menyederhanakan sebuah formula. Yang pertama adalah universal XAX implikasi negasi eksistensial X negasi AX itu adalah valid. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa buat persamaan bahwa universal X AX itu ekivalen dengan negasi AX. Ya, demikian juga dengan yang formula kedua, kita bisa simpulkan bahwa eksistensial X AX itu ekivalen dengan negasi universal X negasi AX. Ya, jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ini adalah yang disebut sebagai duality ya, duality ekivalensi. Kemudian sifat lain adalah komutatif dan distributif ya. Yang pertama commute ya. Perhatikan di sini universal X ya, universal Y itu bisa kita balikkan operasinya mulai dari Y dulu baru X ya. Demikian juga dengan eksistensial X Y kita bisa operasikan melalui ini eksistensial Y dulu baru eksistensial X
Ya, jadi langkahnya bisa dipertukarkan. Itu adalah sifat kimia. Nah, kemudian ada sifat yang distributif ya, di mana di sini universal quantifier ya, dia bersifat distributif untuk dan ya, untuk conjunction ya. Sementara eksistensial dia distributif untuk yang disjunction ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, eksistensial ini bisa dioperasikan ke dalam ya, bisa dioperasikan ke dalam menjadi eksistensial XAX atau eksistensial BX. Sama seperti ini juga bisa dioperasikan ke dalam ya, jadi universal XAS dan universal XBX. Jadi ada di sini ada dua operasi distributif ya, di mana universal itu bisa dilakukan untuk yang yang conjunction, sementara eksistensial bisa dilakukan untuk yang disjunction gitu ya. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda hal yang bisa dilakukan gitu ya, dan tidak bisa dilakukan sebaliknya. Logika ekivalensi juga bisa kita terapkan untuk kondisi seperti di berikut ya. Jadi ini adalah dimana ada variabel ya, ada maksud saya ada formula yang tidak memiliki variabel ya. Jadi contohnya ini adalah A di sini ya. Nah ini tidak ada, dia tidak mengandung variabel. Ya, demikian juga yang di sini B-nya tidak mengandung variabel ya. Jadi tidak ada variabel yang muncul di subformulanya ya. Nah, kemudian untuk kondisi seperti ini kita bisa operasikan ini ke dalam ya. Jadi bisa kita operasikan sehingga untuk yang tidak memiliki variabel, quantifiernya tidak muncul lagi. Untuk yang memiliki variabel, quantifiernya muncul ya. Jadi sesuai dengan formula yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kalau ini valid maka ini ekivalen. Jadi formula ini bisa kita tuliskan kembali bahwa seperti ini ya, bahwa ini mereka kedua formula ini ekivalen gitu ya, ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah ketidakmunculan quantifier di sini gitu ya, karena dia tidak memiliki variabel. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk yang kedua. Nah, ini sebagai sebuah contoh ya, bagaimana formula yang ini ya, kita kita ubah menjadi nantinya menjadi seperti ini ya. Nanti akan ada beberapa tahapan bagaimana kita mengubahnya. Baik, untuk menyelesaikan ekivalensi ini kita akan menggunakan rumus alfa beta ya, alfa beta yang akan kita gunakan, rumus alfa beta yang ini, alfa dan beta, dimana beta di sini hubungannya adalah atau ya, dan alfa di sini hubungannya dan. Kemudian kita juga akan menggunakan distribusi ya, distribusi untuk eksistensial ya, dimana untuk eksistensial distribusinya berlaku untuk disjunction. Kemudian kita juga akan menggunakan duality ya, duality. Nah, untuk pertama kita akan menggunakan alfa beta. Di sini kita akan menggunakan
beta implikasi ya, beta implikasi seperti ini ya. Jadi B1 maka B2 itu ekuivalen dengan negasi B1 atau B2, sehingga rumus ini bisa kita tuliskan kembali, yang tadinya operatornya implikasi menjadi dan gitu ya. Dan kemudian ini karena ini adalah A, maka di sini adalah negasi dari A gitu ya. Jadi dituliskan sebagai negasi dari A. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ini kita gunakan alfa beta ya. Tepatnya kita gunakan beta B implikasi. Ya, selanjutnya kita akan menyelesaikan yang kedua adalah distribusi ya. Nah, distribusi dalam hal ini kita gunakan adalah distribusi untuk eksistensial ya. Jadi ini dioperasikan ke dalam ya. Jadi eksistensial negasi AX atau eksistensial XBX ya. Jadi tanda kurungnya dibuka dan dioperasikan ke dalam. Nah, ini menggunakan distribusi untuk eksistensial ya. Selanjutnya kita akan menggunakan kembali beta B implikasi ya, tetapi kali ini akan sedikit dimodifikasi supaya sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Jadi ini adalah persamaan yang dasarnya ya. Jadi untuk itu, karena di sini kita ada negasi ya, jadi di sini negasi B1 ya, B2 eksistensial, maka ini negasi dari negasi B1 atau B2 ya. Jadi ini persamaan ini akan kita gunakan gitu ya. Ya, jadi dari sini ya, dari persamaan ini yang persamaan ini ke sini ya, ini akan menjadi negasi EX eksistensial X negasi AX B implikasi ya, B implikasi B nya di sini ya itu eksistensial X BX gitu ya. Ya, jadi ini bagaimana kita mengubahnya. Ya, jadi kita sudah dapatkan ya persamaan yang ini dari distribusi juga ya, dari distribusi, tapi maksudnya dari beta ya, beta implikasi yang modif ya, dimodif ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau kita teruskan negasi-negasikan beta 1 beta 2 sehingga didapat negasi B1 maka B2. Nah, yang terakhir kita gunakan duality gitu ya. Jadi kalau ada ini ya dari sini ya, duality yang ini ya, kalau ini kita tuliskan, maka negasi eksistensial X dan negasi AX yaitu ekuivalen dengan universal X AX ya. Jadi ini kita pakai duality, kita dapatkan seperti ini gitu. Nah, ini pakai duality. Nah, ini caranya bagaimana kita menurunkan persamaan ekuivalensi ini.